Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan materi ekonomi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kadang kita mengartikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan istilah yang sama, padahal ini memiliki arti yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi itu erat kaitannya dengan kapasitas produksi, ya. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi perekonomian suatu negara yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Nah, di sini kenaikan pendapatan nasional itu yang dimaksud adalah GDP atau GNP, bukan pajak. Kalau pajak itu adalah pendapatan negara yang termuat dalam APBN. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam periode atau selang waktu tertentu. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan kenaikan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk. Jadi memperhitungkan pertambahan penduduk. Sedangkan tadi pertumbuhan ekonomi tidak memperhitungkan pertambahan penduduk. Dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi. Misal perubahan dari tadinya ekonomi agraris tradisional berubah ke modern, berarti itu terjadi pembangunan ekonomi. Dan juga memperhatikan pemerataan, sehingga pembangunan di sini memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu fokus pada kenaikan kapasitas produksi, sedang pembangunan ekonomi itu proses kenaikan pendapatan total. Tentunya kenaikan pendapatan total di sini ya tidak lepas dari kenaikan kapasitas produksi. Dan juga memperhitungkan pertambahan penduduk, perubahan struktur ekonomi, pemerataan. Sehingga boleh dikatakan pembangunan itu lebih luas daripada pertumbuhan ekonomi, atau pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Kemudian untuk pengukuran pertumbuhan ekonomi, di sini bisa menggunakan data PNB atau GNP, Produk Nasional Bruto, atau bisa juga menggunakan PDB atau GDP. Rumusnya adalah G di sini adalah growth dari bahasa Inggris yang artinya pertumbuhan. Pertumbuhan tahun tertentu diperoleh dari GNP tahun tertentu atau tahun yang dicari dikurangi dengan GNP tahun dasar atau tahun sebelumnya dibagi dengan GNP tahun sebelumnya kali 100. Demikian juga jika menggunakan data GDP atau PDB, ya, Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product, maka pertumbuhan ekonomi dicari dari GDP tahun yang dicari atau GDP tahun tertentu dikurangi dengan GDP tahun sebelumnya atau tahun kemarin dibagi dengan GDP tahun sebelumnya atau tahun dasar, tahun sebelumnya atau tahun dasar, dikalikan dengan 100. Contoh perhitungan pertumbuhan ekonomi. Ini menggunakan data GDP. Kalau tadi bisa menggunakan GDP atau GNP, yang contoh di sini menggunakan GDP. Ada 3
data tahun yaitu 2008, 2009, 2010 GDP 3 tahun berturut-turut. Yang ditanya adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2010. Sehingga rumusnya pertumbuhan ekonomi tahun 2010 diperoleh dari GDP TT, berarti GDP tahun 2010 ya 300 dikurangi dengan GDP TT-1. TT-1 berarti tahun sebelumnya, berarti GDP tahun 2009 yaitu 290 triliun dibagi GDP TT-1 berarti ini 290 triliun dikali dengan 100. 300 min 290 itu 10 triliun dibagi 290 triliun kali 100. Ketemunya 3,44, satuannya dalam persen. Nah, ini berarti pertumbuhannya adalah 3,44%. Itu cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah modal dan investasi. Modal dan investasi bisa berwujud tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia. Modal dan investasi ini sangat mempengaruhi jumlah produksi. Jadi ketika banyak modal dan banyak investasi yang masuk ke suatu negara, maka otomatis jumlah produksi akan meningkat. Ketika jumlah produksi di suatu negara itu meningkat, maka otomatis terjadi pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi itu diperoleh dari jumlah produksi ya, yang dihasilkan suatu negara. Yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah itu sebenarnya merupakan modal untuk diolah sehingga akan menghasilkan barang atau jasa. Namun jika sumber daya alam ini tidak diimbangi dengan teknologi, kemudian tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang cakap, maka ini tidak akan berkembang dengan baik. Sehingga sumber daya alam ya harus dibarengi dengan kemampuan untuk mengolahnya. Sebagai contoh, misalkan negara berkembang, sumber daya alamnya melimpah, tapi karena teknologi dan SDM-nya kurang maju, sehingga mereka hanya menjual bahan mentah, tidak diolah terlebih dahulu. Padahal menjual bahan mentah atau bahan baku itu lebih murah. Akan lebih baik kalau sudah diolah terlebih dahulu menjadi barang jadi, sehingga nilai tambahnya atau added value-nya itu akan lebih tinggi. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini dapat membantu perkembangan produksi jika diimbangi dengan tenaga kerja yang menguasainya. Tentunya kemajuan teknologi suatu negara kan tidak lepas dari ya sumber daya manusia itu sendiri dengan pendidikan di suatu negara. Dengan kemajuan teknologi, maka barang dan jasa yang dihasilkan akan lebih banyak dan lebih berkualitas. Yang keempat adalah skala produksi. Semakin besar skala produksi suatu produk, maka keuntungannya akan semakin besar. Dengan catatan barang tersebut laku di pasaran. Nah, skala produksi yang besar itu akan membuat margin atau margin cost-nya atau biaya tambahannya itu menjadi lebih rendah. Contoh misalkan, kenapa produk-produk dari Cina itu murah? Salah satunya karena mereka memproduksi dalam jumlah yang banyak, sehingga berani menjual dengan harga yang lebih murah. Dan skala produksi yang besar itu akan lebih baik dijual ke luar negeri atau diekspor. Kenapa? Karena dengan diekspor maka akan memperoleh devisa. Nah,
Devisa ini meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi bisa dibagi menjadi 3, yaitu teori pertumbuhan ekonomi historis, kemudian nanti ada teori pertumbuhan ekonomi klasik, dan ada pertumbuhan ekonomi neoklasik. Sekarang kita akan membahas yang teori pertumbuhan ekonomi historis. Pertama, dikemukakan oleh Friedrich List. Ini menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi itu berawal dari masa berburu mengembara, masa berternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, kehidupan masyarakat berkembang dengan adanya pertanian, industri dan perdagangan, serta masa kerajinan. Ya, mungkin ini karena di tahun 1789 sampai 1846, ya ini teori pertumbuhan ekonomi menurut zamannya. Yang kedua menurut Bruno Hildebrand, itu pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi, yang pertama adalah perekonomian barter, berarti belum ada uang, masih barang dengan barang. Baru kemudian perekonomian uang, dan yang terakhir adalah perekonomian kredit. Artinya tukar menukar atau pembelian alat pembayaran itu lebih kepada uang elektronik pada saat sekarang seperti ini. Jadi orang membeli barang atau jasa tanpa harus membawa uang kartal, tapi bisa juga dalam bentuk uang elektronik seperti sekarang atau e-money. Kemudian yang ketiga menurut Werner Sombat, perekonomian dibagi menjadi zaman perekonomian tertutup, berarti tidak ada transaksi perdagangan antar negara. Kemudian zaman kerajinan dan pertukaran, dan zaman kapitalis. Kapitalis ini artinya perekonomian bertumpu pada besar kecilnya modal. Siapa yang modalnya besar, maka dia akan menguasai pasar. Yang keempat menurut Karl Butcher, ini rumah tangga tertutup, kemudian rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, rumah tangga dunia. Nah, sekarang sudah terjadi ini. Artinya apa? Kita membeli barang dari luar negeri pun sekarang seperti tanpa batas. Artinya tidak harus datang ke negara mereka, cukup menggunakan fasilitas internet atau online. Nah, sekarang ini kayaknya negara itu seperti tanpa batas. Nah, ini perekonomian rumah tangga dunia. Kemudian yang kelima menurut Walt Whitman Rostow, atau biasa dikenal dengan W.W. Rostow, yaitu masyarakat tradisional, ya, masih sederhana. Kemudian prasyarat lepas landas, yang ketiga lepas landas, perekonomian matang, dan yang terakhir tahap konsumsi matang tingkat tinggi. Kemudian kita lanjut ke teori pertumbuhan ekonomi klasik. Nah, kalau tadi historis, sekarang klasik. Tokohnya yang pertama Adam Smith. Nah, Adam Smith ini dikenal dengan Bapak Ilmu Ekonomi, ya, Bapak Ilmu Ekonomi. Menurut Adam Smith, teori pertumbuhan ekonomi ini sangat erat kaitannya dengan dua hal. Yang pertama, output total atau barang yang dihasilkan. Yang kedua, kaitannya dengan pertumbuhan penduduk. Artinya apa? Output total yang bertambah tidak akan ada artinya kalau pertumbuhan penduduknya lebih tinggi. Idealnya pertumbuhan output total harus lebih besar daripada pertumbuhan
penduduk, sehingga akan dirasakan oleh semuanya. Kemudian yang kedua, menurut David Ricardo, jika pertumbuhan penduduk terlalu besar, ya, kalau penduduk itu pertumbuhannya besar, akibatnya tenaga kerja akan melimpah, ya, otomatis tenaga kerja akan banyak karena terjadi pertambahan penduduk yang besar, atau mungkin sering kita kenal kalau sekarang itu bonus demografi. Dan akan terjadi penurunan upah. Kenapa terjadi penurunan upah? Karena penawaran tenaga kerjanya lebih banyak daripada permintaan tenaga kerjanya, sehingga perekonomian akan stagnan. Stagnan itu artinya mandek atau tidak berkembang perekonomiannya. Kemudian yang ketiga, menurut Thomas Robert Malthus, pertumbuhan penduduk yang besar, ya, pertumbuhan penduduk yang besar akan membuat kekurangan pangan, sehingga masyarakat akan hidup pas-pasan. Nah, kalau kita lihat di sini, teori pertumbuhan ekonomi klasik ini menghubungkan antara pertumbuhan output atau barang yang dihasilkan dengan pertumbuhan penduduk. Tiga tokoh ini menyoroti pertumbuhan penduduk yang besar itu bisa menyebabkan tidak ada artinya jika pertumbuhan output totalnya lebih kecil, ya, sehingga yang ideal pertumbuhan output total atau pertumbuhan produksi harus lebih besar daripada pertumbuhan penduduk. Kemudian yang ketiga, teori pertumbuhan menurut neoklasik. Neoklasik, neo itu artinya dulu pernah ada, kemudian pemikiran-pemikirannya itu hidup kembali. Yang pertama, menurut Harold Domar, perlunya pembentukan modal investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap atau yang teguh. Artinya apa? Bahwa kalau suatu negara pertumbuhan ekonominya akan meningkat, maka syarat utamanya harus ada investasi, harus ada penanaman modal, harus ada penanaman modal. Karena penanaman modal atau investasi itu kan akan berdampak pada penambahan jumlah produksi dan juga perbaikan kualitas, sehingga akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi. Yang kedua, tokoh dari neoklasik adalah Schumpeter, bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan, ya, kewirausahaan atau entrepreneurship, karena mereka berinovasi dalam aktivitas produksi. Ya, entrepreneurship atau kewirausahaan adalah orang yang berusaha, ya, dengan kemampuannya untuk memperoleh laba dengan cara melakukan inovasi-inovasi, sehingga ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian tokoh yang ketiga dari neoklasik adalah Robert Solow. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula tingkat modal, dan output yang dihasilkan juga akan naik. Maksudnya begini, kalau masyarakat banyak yang menabung di bank, maka uang yang ada di bank itu akan dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal, dengan harapan nanti kredit yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan modal itu akan digunakan untuk menghasilkan barang atau menambah output. Nah, ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita kembali ke
pembangunan. Setelah tadi kita membahas tentang pertumbuhan, maka kita akan membahas yang lebih luas, yaitu tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, bisa digolongkan dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan, pertama sumber daya alam. Ya, sumber daya alam sangat berpengaruh, tetapi juga harus dibarengi dengan sumber daya manusia. Seperti Jepang misalkan, sumber daya alamnya terbatas, tapi karena sumber daya manusianya itu cakap dan memiliki kompetensi atau keahlian, mereka justru bahan bakunya, bahan mentahnya mengambil dari negara-negara berkembang untuk diolah di Jepang atau mungkin di negara-negara lain milik perusahaan Jepang. Kemudian setelah itu dilakukan proses produksi, dijual kembali ke negara-negara yang tadinya menjual bahan mentah. Ini karena kemampuan sumber daya manusia. Akan lebih baik sumber daya manusianya memiliki skill, sumber daya alamnya melimpah, itu justru akan luar biasa. Faktor yang ekonomi yang ketiga adalah modal. Modal juga sangat berpengaruh, seperti tadi, modal akan meningkatkan output, ya, produksi, ya. Kemudian teknologi dan kewirausahaan. Dengan teknologi yang maju, dengan kewirausahaan yang kompetitif, bisa bersaing dengan dunia usaha dan dunia industri lainnya, maka ini akan meningkatkan kapasitas produksi. Kemudian faktor non-ekonomi yang lain adalah kondisi kestabilan dan keamanan negara. Nah, ini akan berpengaruh. Karena apa? Karena kalau suatu negara itu tidak aman, tidak stabil, mereka tidak bisa melakukan proses produksi dan juga tidak akan bisa melakukan pembangunan di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua adalah kemudahan birokrasi. Birokrasi contohnya adalah perizinan yang tidak memakan banyak biaya, yang tidak dipersulit, itu akan mendorong pembangunan ekonomi. Yang ketiga, etos kerja masyarakat dan pemerintah. Jika masyarakat dan pemerintah itu semangat kerjanya tinggi, budaya disiplinnya, kemudian bekerja dengan sepenuh hati, maka pembangunan ekonomi akan lebih maju. Yang keempat adalah kondisi sosial budaya masyarakat. Nah, ini sosial budaya masyarakat, misalkan budaya disiplin, itu sangat penting sekali dalam pembangunan ekonomi. Budaya hidup hemat, tidak boros, ya. Kemudian yang selanjutnya, faktor non-ekonomi adalah indikator pembangunan ekonomi. Nah, indikator pembangunan ekonomi paling tidak ada 3. Yang pertama adalah pendidikan. Biasanya kalau ini diukur dengan angka melek huruf suatu negara. Yang kedua dengan kesehatan, biasanya dihubungkan dengan kesehatan ibu dan anak biasanya. Kemudian yang selanjutnya usia harapan hidup. Contoh misalkan di Jepang itu pembangunan ekonomi yang maju, usia harapan hidupnya itu lebih dari 80 tahun. Ini merupakan indikator pembangunan ekonomi. Kemudian dampak pembangunan ekonomi. Dampak pembangunan ekonomi memang lebih banyak dampak positifnya, walaupun ada dampak negatifnya. Dampak yang positif yang pertama adalah pembangunan ekonomi mampu untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Jadi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, terciptanya lapangan kerja baru.
Dengan pembangunan ekonomi yang maju, maka akan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Karena apa? Salah satu faktor dalam pembangunan ekonomi adalah adanya modal dan investasi. Ketika ada modal dan investasi, maka mesti akan membutuhkan tenaga kerja. Nah, ini akan membuka lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika pembangunan ekonomi suatu negara maju, maka ini akan berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena apa? Salah satu aspek dalam pembangunan ekonomi adalah kualitas sumber daya manusia atau pendidikan. Sehingga erat kaitannya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pembangunan ekonomi. Yang keempat, dengan peningkatan SDM, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Nah, tadi pembangunan ekonomi menciptakan lapangan pekerjaan baru, kemudian orang bisa bekerja, memperoleh pendapatan. Dengan memperoleh pendapatan, maka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kesejahteraan artinya adalah terpenuhinya sebagian besar kebutuhan hidup. Yang kelima, kemungkinan terdapat perubahan struktur yang lebih maju. Artinya dari yang tadinya manual atau tradisional akan lebih menggunakan teknologi. Kemudian dampak negatif. Pembangunan ekonomi diikuti dengan perubahan struktur dari agraris ke industri. Nah, ini pembangunan ada perubahan dari agraris ke industri. Dampak negatifnya adalah berkurangnya lahan pertanian. Sehingga lahan pertanian yang tadinya bisa menghasilkan produk-produk pertanian ini akan berkurang karena digantikan dengan berdirinya industri, pusat-pusat industri yang tadinya adalah merupakan lahan produktif. Yang kedua, jika pembangunan ekonomi tidak direncanakan dengan baik, maka akan terjadi kerusakan lingkungan hidup. Contoh misalkan industri yang membuang limbah di aliran sungai, atau mungkin membuang asap yang menyebabkan polusi udara. Nah, ini adalah dampak negatifnya. Kemudian dari uraian tadi, maka kita bisa menyimpulkan perbedaan pertumbuhan dengan pembangunan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Sedangkan pembangunan merupakan proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan produk atau pendapatan per kapita. Usaha terus-menerus kalau pembangunan. Kemudian yang kedua, dalam pertumbuhan itu tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Bisa saja negara mengalami pertumbuhan ekonomi tapi tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Itu kalau pertumbuhan. Tapi kalau pembangunan itu harus ada pemerataan. Harus ada pemerataan. Artinya pertumbuhan ekonomi itu harus dinikmati oleh sebagian besar masyarakat suatu negara. Yang ketiga, tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Nah, ini tidak memperhatikan pertambahan penduduk kalau dalam pertumbuhan. Sedangkan dalam pembangunan itu memperhatikan pertambahan penduduk. Artinya apa? Tidak ada artinya pertumbuhan yang tinggi tapi juga pertumbuhan penduduk itu tinggi. Akan lebih baik
pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada pertumbuhan atau pertambahan penduduk. Yang keempat, belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kenapa? Karena tadi tidak memperhatikan pertumbuhan penduduk. Bisa saja pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati oleh sebagian kecil. Sedangkan yang pembangunan itu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena apa? Memperhatikan pertambahan penduduk, memperhatikan pemerataan. Kemudian yang kelima, pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Karena ini hanya memperhitungkan kenaikan produksi atau GNP atau GDP. Sedangkan pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, setiap input dapat menghasilkan output yang lebih. Input di sini adalah faktor produksi yang meliputi 4, yaitu tanah atau alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Sedangkan output di sini artinya barang yang dihasilkan. Sedangkan dalam pembangunan, setiap input selain menghasilkan output yang lebih banyak, ya, kalau di sini kan input menghasilkan output yang lebih banyak, tapi dalam pembangunan ditambahi juga terjadi perubahan-perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik. Jadi selain dengan input bisa menghasilkan output yang lebih banyak, dalam pembangunan itu juga ada perubahan-perubahan kelembagaan, perubahan-perubahan di organisasi atau kelembagaan yang ke arah lebih baik. Contoh misalkan seperti sekarang banyak lembaga yang menerapkan menggunakan bantuan teknologi informasi. Nah, ini termasuk perubahan kelembagaan. Yang dulu orang absen mungkin hanya dengan manual tanda tangan, sekarang dengan fingerprint, bahkan tidak hanya sekedar absen saja, tapi juga diawasi cara kerjanya dan sebagainya. Juga ada pengetahuan teknik, kemampuan pengetahuan teknik. Artinya apa? Bahwa dalam pembangunan ekonomi, teknik-teknik produksi harus selalu meningkat, ya, tentunya dengan menggunakan bantuan teknologi. Ya, demikian pertemuan materi yang membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.